Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua BPH beserta anggota PCM, MPKSDI daerah, direksi dan seluruh segenap karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan kelak kita juga akan berkumpul di tempat yang lebih mulia di jannah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap akan mendapat syafaat beliau nanti ketika di hari kiamat. Pertama, terima kasih atas undangannya. Ini kesempatan yang kedua silaturahmi dengan keluarga besar PKU Mayong. Cuman bubur kacang hijaunya belum saya icip tadi ini. Tadi ada pilihan bubur kacang hijau, ada gandos, ada apa Pak Hijau? Lentok. Nah, yang belum pernah aja lentok. Karena gandos saya pernah beli di depan. Tapi maaf, pembukanya gandos dulu, tapi sebelumnya dulu pernah beli di depan, terus kemudian bubur kacang hijau nanti aja lah, biar kangennya lebih lama, karena saya kangen masakan di bagian gizi kacang hijaunya enak ya. Jadi sekali lagi terima kasih, karena lebaran yang lalu oleh Pak Yusuf dan kawan-kawan, kemudian saya diinapkan di PKU Mayong sekeluarga. Tapi di hari ini saya hanya datang dengan anak laki-laki karena yang para perempuan sedang siap-siap untuk jagung makan di Purwokerto. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, perjalanan lumayan tadi. Saya berangkat 3:30, ya karena memang maunya sih malam nginep lagi di sini, tetapi acara terakhir tadi malam sampai jam 10. Acara rapat MPKSDI cabang sekaligus dirangkap dengan rapat dengan MPKSDI Maluku. Yang offline-nya nggak bisa ditinggal, yang online-nya bisa sebenarnya sambil jalan. Tapi ya qadarullah memang harus pagi ini baru sampai. Mohon maaf, ini mungkin ngajinya agak beda, pakai angkat tangan segala, ya. Sesuai dengan judul saya mau tanya. Siapa yang ingin bahagia? Keinginan aja nggak serius nih Pak Yusuf. Siapa yang ingin bahagia? Mantep gitu ya. Siapa yang ingin sejahtera? Siapa yang ingin masuk surga? Mau saya tanya ini, kira-kira untuk bahagia bisa apa tidak? Untuk sejahtera bisa apa tidak? Untuk masuk surga bisa apa tidak? Insya Allah semuanya bisa, tergantung kita mau kapan. Nah kan gitu, mau kapan. Nah kita akan mulai dulu dengan bahagia dulu. Ini nggak tahu tadi melotok di jalan itu tulisannya kok terus berubah begini. Jadi kalau kita ingin bahagia, saya lebih suka panggil teman-teman sekalian, karyawan PKU. Itu ada beberapa kunci sebenarnya. Karena ada orang yang tidak, meskipun secara ekonomi oke, bagus, tapi belum tentu bahagia. Kenapa? Karena memang syarat dan prasyaratnya tidak dilakukan. Pertama, untuk kita bahagia itu, pertama kita harus pandai bersyukur. Kita hafal betul, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna azabi lasyadid. Saya itu trainer sebenarnya, jadi kalau duduk begini nggak betah, tapi karena kameranya cuma di situ, kecuali kalau ngikuti saya keliling-keliling, oke. Ya. Jadi peringatan Allah itu jelas, siapa yang bersyukur maka insya Allah akan ditambah, tetapi kalau dia kufur maka kenikmatannya itu akan dicabut dan justru akan mendapat azab yang pedih. Teman-teman sekalian, saya kebetulan dari MPKSD Pusat. Ini memang ngurusi se-Indonesia. Ini saya agak jet lag masih, ya karena saya kemarin diberi tugas untuk bertemu anggota Muhammadiyah dan Aisyah di Istanbul, di Turki. Saya juga pernah ke Maluku. Acaranya tidur di tikar seperti ini tipisnya. Pernah ke Papua, pernah ke Aceh, seluruh Indonesia sudah, alhamdulillah sudah saya puterin. Di mana-mana tempat. Kenapa Muhammadiyah kita ini bisa seperti ini? Itu ternyata banyak sekali yang memberikan kontribusi. Saya yakin PKU Mayom juga sama, karena hampir semua amal usaha juga dimulai dari kecil. Ada yang berinfak waktunya, bersedekah hartanya, kemudian beramal melalui pikirannya segala macam. Banyak sekali yang memberikan kontribusi. Tetapi dari sekian banyak yang memberikan kontribusi, itu ternyata tidak semuanya bisa kemudian bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Nah, yang ingin saya ingatkan pertama kepada teman-teman itu, ya kita harus bersyukur. Karena sekian banyak yang orang berkontribusi di persyarikatan ini, teman-teman ini sebagian kecil yang bisa mengabdi bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Banyak sekali yang orang pengen tapi tidak bisa. Saya saja dulu terus terang, saya ngelamar dosen di UMY, ngelamarnya asal gitu ya, maksud saya udah nggak cerita ke siapa-siapa. Kalau saya ngelamar, alhamdulillah lolos semua, tinggal wawancara. Kebetulan pewawancaranya tidak kenal dengan saya. Kebetulan mungkin tidak bawa kurikulum vitae, karena saya juga tidak sebutkan kurikulum vitae saya. Qadarullah saat itu saya tidak diterima dari menjadi dosen. Anda sekalian, sekarang masa jabatannya beda-beda, masa bekerja beda-beda, punya kesempatan untuk mengabdi rumah sakit kita di amal usaha kita. Ini yang harus kita syukuri. Cara bersyukurnya sudah barang tentu kita lisan setiap hari Bapak Ibu. Cara bersyukur itu memang harus ada luangkan waktu untuk kita berkontemplasi, baik bangun tidur atau sebelum tidur. Syukuri betul bahwa di antara sekian banyak warga Muhammadiyah yang berkontribusi itu, kita punya kesempatan mengabdi di PKU Muhammadiyah Mayom ini. Itu kali pertama kalau kita ingin bahagia. Kalau kemudian kita menganggap takdir saja kita berada di sini, maka kesyukuran itu tidak akan kita lanjutkan dengan aktivitas lain. Jadi yang pertama setelah alhamdulillah, luangkan waktu untuk merenungi anugerah kita bekerja di PKU Bantul. PKU Mayom. Saya mohon maaf, ceritanya Bantul terus. Karena teman-teman yang kemarin ketemu saya di Kaliurang sinten? Angkat tangan. Itu kan saya provokasi itu PKU Bantul itu, karena waktu itu instruktur yang saya ajak ada wakil direktur SDI-nya. Nyon sewu Pak Yusuf, kalau bocor kemulai tenriki ya biar makin banyak. Mudah-mudahan di sini bertambah, tapi harus bersyukur dulu. Nanti cara bersyukurnya seperti apa tadi merenungi, tapi bocorannya saya keluarkan lagi. Jadi PKU Muhammadiyah Bantul itu gajinya per tahun itu sudah gaji ke-17. Di sini alhamdulillah sudah, nggak tahu karena baru masuk. 13 ya? Sudah 15, alhamdulillah. Nah, nanti saya ke PKU Bantul, saya ceritakan dulu waktu ketemu masih gaji ke-13, Mayom sudah jadi 15, PKU harus segera 21 yang Bantul itu. Kembali ke cerita bocorannya. Jadi PKU Bantul, kenapa saya sering keliru ya, karena memang PKU Bantul itu gajinya sudah gaji ke-17 tiap tahun. 12 bulan normal, Idul Fitri, setiap Idul Adha itu ditransfer untuk beli kambing.
Nah, terserah mau kambing besar apa kambing kecil, pokoknya semua dapat. Kalau mau gede ya ditambahin sendiri. Setiap milad Muhammadiyah, milad PKU, tahun ajaran baru buat sekolah. Itu kenapa bisa terjadi? Karena memang karyawan PKU termasuk kita ini semuanya setiap hari merenungi, mensyukuri dan merenungi. Saya bersyukur jadi karyawan PKU Muhammadiyah Mayong ini, tapi kemudian apa yang saya lakukan hari ini untuk PKU Muhammadiyah Mayong? Karena setelah kita bersyukur dan merenung, maka apa yang kita terima ini harus kita olah untuk kita tingkatkan hasilnya, kita tingkatkan kontribusinya. Ini bentuk tadi. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah akan ditambah. Jadi gaji ke-17 itu sebentar lagi. Dengan catatan bahwa setiap hari kita merenungi apa yang akan kita lakukan pada hari ini untuk PKU kita. Jadi kalau kita mau bahagia, bersyukur, merenungi anugerah yang kita terima, dan kemudian mengoptimalkan apa yang harus kita lakukan terhadap PKU Mayong ini yang menjadi wasilah dari Allah untuk kita mendapatkan rezeki. Jadi itu. Jadi syukuri, kemudian kita renungi, kita optimalkan. Kalau ini kita lakukan, teman-teman sekalian, maka insya Allah setiap hari kita akan melakukan peningkatan kinerja yang ada di kita. Tidak hanya sekedar menjalani rutinitas. Kalau ini tidak kita lakukan, maka kita termasuk orang yang kufur. Kalau kufur, ya ampun saya, maka apa yang sudah kita terima ini tidak akan bertambah dan bisa jadi akan dikurangi. Mohon maaf, saya juga kadang-kadang mengembirakan, tapi kadang-kadang memberi ancaman. Ada sebuah amal usaha besar, tapi karena karyawannya setiap hari tidak merenung, tidak kemudian melakukan perbaikan, asal saja godaannya macam-macam, akhirnya yang terjadi kemudian konflik internal, yang terjadi kemudian yang sudah besar menjadi kecil. Kalau rumah sakit terus terang memang saya belum dapat cerita, tapi sekolah itu banyak, perguruan tinggi banyak yang semula kita rintis dari kecil, kemudian setiap saat bertambah, menambah luas lahan, membangun naik dan seterusnya. Tapi begitu kita lupa bersyukur tadi, lupa memberikan yang terbaik, maka akhirnya ada muncul konflik kepentingan, ada muncul iri dengki, ada muncul fitnah dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi kemudian antar karyawan ini tidak rukun, tidak harmonis, akhirnya pelan-pelan jumlah muridnya nurun dan segala macamnya. Siapa pengen bahagia? Siap syukur tiap hari, merenung tiap hari, yang berikutnya harus memberikan yang terbaik setiap hari. Tidak hanya sekedar rutinitas. Berikutnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita ingin bahagia, maka langkah yang ketiga adalah apa yang kita punya ini harus kita bagikan. Ini ada Bu Dokter nggak di sini, atau Pak Dokter, atau teman-teman yang psikologi. Kalau kita kemudian sering berbagi, memberi itu maka ada apa, Mas Ahyar? Endorfin. Apa istilahnya? Ya, orang psikologi ini mesti ngerti. Ada apa istilahnya, Bu Direktur? Ada sesuatu yang kemudian membangkitkan rasa bahagia itu, yang itu kemudian muncul. Endorfin apa saya lupa. Glupamin. Ya, saya nggak tahu apa yang manut, yang sekarang saya bukan ahli psikologi dan kesehatan. Tapi intinya di situ ada semacam sel atau apalah ya, yang kemudian kalau kita kemudian memberi itu maka akan bahagia. Karena itulah kemudian ada perintah sedekah subuh. Itu akan mendatangkan rezeki karena akan menimbulkan kebahagiaan. Bagus lagi setiap kita sering rutin itu, setiap gajian datangi kantor PCM, kantor ranting, bawa sesuatu situ untuk ranting PCM, baik Aisyah maupun Muhammadiyah. Di situ ketemu dengan pengurus PCM, pengurus ranting, Pak Ustadz, Bu Nyai kalau di sebelah gitu ya,
Ibu Aisyah, ini alhamdulillah saya tadi gajian, ini titip infak untuk ranting saya. Meskipun sudah dipotong, kan setiap bulan mesti dipotong otomatis 2,5% ya. Itu kan dipotong karena kita kewajiban ini. Tapi ketika kita datang, itu insya Allah akan muncul kebahagiaan. Jadi karena itulah yang ketiga langkahnya adalah agar kita bahagia harus berbagi. Saya sering contoh sederhana, ibu-ibu sering dapat roti, pas ada yang syukuran, ada yang bagi-bagi roti satu kotak gitu ya. Ya sudah, sebelum sampai rumah potong dulu, kurangi dulu, mampir ke tempat orang yang membutuhkan. Itu akan tumbuh kebahagiaan kita. Kalau perlu malah ditinggal aja semua. Jangan sampai anak di rumah tahu gitu ya. Begitu ada pada situ, taruh di situ. Maka insya Allah itu akan muncul kebahagiaan kita. Jadi teman-teman sekalian, karyawan amal usaha itu bisa bahagia kalau kita syukuri, kalau kita selalu mensyukuri, merenung, dan kemudian berikan yang terbaik, kemudian kita berbagi. Sekali lagi saya tanya, siapa yang ingin bahagia? 4 langkah ini kira-kira berat betul? Bismillah tiap hari, alhamdulillah, tiap hari sebelum tidur atau baru bangun, alhamdulillah saya masih bekerja di PKU Mayong. Maka nanti saya ke rumah sakit, saya akan memberikan yang terbaik yang kemarin belum saya lakukan. Baik itu untuk teman sejawat, baik itu untuk orang yang kita lewati, baik itu untuk siapa saja. Maka insya Allah bahagia itu akan senantiasa tiba. Kalau kemudian sebaliknya, wah, Pak Irfan tadi cerita PKU Bantul sudah gaji ke-17, kita 15 saja juga belum serius ini. Gimana itu kira-kira Bu Direktur? Kok nggak bisa sama? Nah kalau itu yang terjadi, nggak bersyukur Pak, maka insya Allah nggak jadi ke-17. Karena apa? Ya mumet untuk meredam keluh kesah itu. Tapi kalau kemudian kita biasakan bergembira, apapun yang kita terima ini kita syukuri. Jadi teman-teman semua sudah ikut BI ya? Betul Arlam sudah semua? Oh sebagian belum. Yang belum ini, yang sudah saya hanya untuk mengingatkan. Pastikan di Muhammadiyah itu, karena kita punya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, mengelola amal usaha Muhammadiyah, di situ dipastikan bahwa karyawan amal usaha itu tidak boleh kafiran, tidak boleh, harus sejahtera. Nanti kita sejahtera itu rumusnya. Jadi kalau seandainya ada guru TK gajinya masih 300.000, itu ya proses saja sebenarnya. Tapi insya Allah nanti akan sejahtera. Manakala tadi syarat dan prasyaratnya harus kita lakukan. Nah kita sudah mulai ke sejahtera. Siapa yang ingin sejahtera? Siapa yang sudah merasa sejahtera? Loh kok malah nggak ada yang ngacung? Berarti bab 1 tadi sudah kelewat Pak. Kan barusan saya matur bahwa kita syukuri apa yang ada. Nah, baru siapa yang sudah merasa tidak sejahtera, berarti tidak bersyukur ini Pak. Jadi berapapun. Nah kita masuk ke sejahtera ini. Bagaimana karyawan amal usaha itu bisa sejahtera, tapi tetap based on-nya didasari oleh bersyukur terlebih dahulu. Karena kalau tidak bersyukur maka berapapun kita akan kurang Pak. Terus nombotan. Kita punya gaji 2 juta, pasti pengen 5 juta. Sudah 5 juta kok katanya kalau 10 juta enak nih. Sudah dapat 10 juta kalau bisa dapat 15 dan seterusnya. Itu manusia lumrah. Kalau itu terjadi seperti itu, manusiawi itu kita ikuti, maka sampai kapanpun kita tidak akan bahagia, apalagi sejahtera. Karena untuk bisa sejahtera itu harus bahagia terlebih dahulu. Nah untuk sejahtera ini yang pertama tipsnya, kita harus bekerja sesuai dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, di mana ada 11 aspek kehidupan yang diatur di situ. Jadi makin monggo dikaji teman-teman dari Binroh. 11 itu 1 bulan 1 itu kan setahun rampung. Nanti khataman di bulan ke-12 syukuran. Jadi bagaimana kita berperilaku secara pribadi sesuai dengan tuntunan itu,
berkeluarga, bermasyarakat. Nah, termasuk di dalamnya bagaimana kita mengelola amal usaha Muhammadiyah dan bagaimana kita mengembangkan profesi kita. Nah, bekerja sesuai PHIWM itu teman-teman sekalian, bahwa kita bekerja di Muhammadiyah ini nanti kaitannya dengan masuk surga juga, itu semata-mata kita untuk ibadah sama Allah, bukan untuk mencari ma'isyah, apalagi Aisyah ya, karena sudah ada istri masing-masing, gak usah nyari lagi Aisyah yang lain ya. Jadi bekerja di amal usaha ini harus kita yakini bahwa ini semata-mata ibadah kita untuk mengantarkan kita ke gerbang surga. Karena mungkin sering mengikuti pengajian Muhammadiyah bahwa di Muhammadiyah itu mengantarkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian ke gerbang pintu surga. Tidak masuk surga, hanya mengantarkan ke pintu gerbangnya saja. Karena masuk di pintu gerbang itu mau masuk dan tidak terserah masing-masing berdasarkan amal usaha masing-masing, amal ibadahnya masing-masing. Nah, bekerja di di amal usaha Muhammadiyah itu yang pertama lillahi ta'ala harus ikhlas. Ada 11 poin waktu itu, nanti akan diurai ya, tapi tidak sekarang. Kemudian harus sungguh-sungguh, profesional, amanah dan seterusnya. Kalau ini kita lakukan, maka kalau yang kemarin pejabat struktural kan pernah melihat demonstrasi ini, masih ingat nggak? Sudah lupa Pak Yusuf, berarti perlu diajak kali ulang lagi nih. Jadi nyun sewu, tapi ini karena sudah diisi, biasanya saya minta gelasnya kosong, tapi ini sekedar contoh mawon. Nyun sewu, ini contoh ini, bukan izin minum, tapi memang sambil minum menyelam. Program kita ini Bapak Ibu sekalian di PK Umayyah dan seluruh amal usaha Muhammadiyah, ini anggap tadi gelas yang masih belum ada airnya. Nyun sewu, nanti panitia punya pekerjaan tambahan. Masih ingat ya? Di Kaliurang, ini yang belum ingat demo ini. Program kita di amal usaha Muhammadiyah itu mengisi gelas kosong ini dengan air. Kalau kita konsisten seperti ini terus, konsistennya tadi kerjanya ikhlas, lillahi ta'ala, profesional, amanah, kerjasama dan lain sebagainya, konsisten seperti itu, maka siapa yang basah duluan? Yang di dalam Pak, gitu. Kalau kemudian kita tidak konsisten, contoh tadi, mestinya program mengisi gelas, tapi di tengah-tengahnya seperti ini lagi. Nyun sewu kulo haus Pak. Bisa terisi betul? Di tengah-tengah saya minum lagi, terisi penuh betul? Tidak. Apalagi kalau kemudian karyawan amal usaha datangnya terlambat, amanahnya korupsi, ini kan sama dengan ini tidak sih, tapi kita buang ke tempat lain, maka dipastikan tidak bisa mengisi gelas ini dengan penuh. Sehingga berdasarkan PHM itu kita bekerja di amal usaha Muhammadiyah harus konsisten semuanya dengan tata aturan yang berlaku Pak. Supaya apa? Gelas ini terisi penuh dengan air. Dan berikutnya karena kita rahmatan lil alamin, jadi kalau ini terus konsisten, nyun sewu, ini bukan mubazir tapi sekedar mempermudah untuk teman-teman mengingat. Nah, kalau ini terus konsisten, apa yang terjadi? Memberikan rahmat di sekitarnya Pak. Saya sering iseng Pak, nyun sewu, kalau saya kemudian diundang Baitul Arqam di perguruan tinggi mana, di rumah sakit mana gitu ya, tapi di tempatnya itu saya kadang-kadang iseng busak-busuk jalan sekitarnya, saya pasti akan ketemu bahan itu. Kenapa? Kalau ada rumah sakit, amal usaha perguruan tinggi segala macam yang kita megah, tapi ternyata ada sekolahnya di sekitar situ mau mati, sekolah Muhammadiyah, ada warga Muhammadiyah yang duafa, itu berarti salahnya di sini Pak. Mestinya kita besar itu akan memberikan rahmatan di sekitar kita. Nah, oleh karena itu kalau kita mau sejahtera, tadi yang pertama itu ya, ini yang dibuka keliru soalnya ini filenya. Yang berikutnya, setelah kita bekerja sesuai PHIWM, kita kan sudah mendapatkan income.
Sekali lagi teman-teman sekalian, karena kita manusia itu nggak ada yang cukup, nggak ada yang orang puas dengan gaji Pak, dengan income kita. Sudah 15 mesti pengennya 17 pengennya 21. Syukur-syukur ada bonus tiap bulan dan lain sebagainya, itu maklum lah. Nah, tetapi kemudian hati-hati Pak. Kalau kita bicara gaji itu bicara finansial, maka kita harus bisa merancang keuangan kita dengan baik. Karena apa? Kalau tidak, maka ini seperti sekedar talang saja Pak. Ya, nyun sewu, kita umrohnya nanti hanya menunggu jatah dari PKU, kita tidak bisa umroh sendiri. Sedekah wakafnya kita juga terbatas, ya kan? Atau jangan-jangan malah di akhir nanti di hari tua kita kerepotan, atau sebelum tua pun kita ya, giliran anak-anak kita kuliah kita repot biayanya. Karena apa? Pengelolaan keuangan kita tidak bagus. Ini sebenarnya ada materi khusus, tapi karena salah klik atau buat PR besok ya, karena tanya jawab ya. Ini saya sudah banyak tips sih sebenarnya, cuman sudah. Nah, bagaimana mengelola keuangan itu saya mau sharingkan dengan bagaimana seharusnya umat muslim ini mengelola keuangan kita dengan baik. Saya singkat aja yang ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini rata-rata diambil rata-rata berapa Bu Direktur gaji karyawan kita ini? Rata-rata kalau WMR Jeporo pinten? 24. Ya anggap aja 2,5 juta gitu. Bapak Ibu, ketentuan kita umat muslim dalam mengelola keuangan itu ada rumusnya. Bahwa uang yang 2,5 juta rata-rata itu sebenarnya bukan milik kita yang harus kita nikmati sekarang. Jadi yang pertama, kalau muslim ini ada perintah ambil 2,5% minimal. Karena sesungguhnya yang infak kita ini itu adalah harta kita yang sesungguhnya yang nanti kita panen di akhirat. Siapa yang ingin masuk surga? Kira-kira pengennya surga yang kelas berapa? Kelas biasa atau kelas VIP? Nah, seperti hanya kita di dunia ini, kalau kita pengen rumah kan harus investasi, harus nabung. Nah, kalau nyuwun sewu, harta kita yang sesungguhnya itu adalah infak kita. Kalau 2,5% cukup dipotong dari gaji otomatis PKU dan itu sudah kita anggap selesai, maka yakinlah nanti kapling kita di surga itu yang biasa-biasa saja. Ya karena minimalis. Oleh karena itu yang pertama pasti wajib 2,5% dari gaji kita diambil. Syukur-syukur bisa ditambahi Pak. Syukur-syukur bisa ditambahi karena itu harta yang sesungguhnya. Oh saya tingkatkan jadi 5%, gak apa-apa, gak usah khawatir karena itu sesungguhnya yang akan kita nikmati di akhirat. Setelah dipotong kewajiban kita infak sedekah itu 2,5%, berikutnya adalah kita harus menyisihkan dana masa depan Pak. Sebelum dana masa depan ada dana darurat. Jadi mestinya harus ada, bukan perkara besarnya Pak, memang perkara alokasi. Jadi 2,5% dipotong, ada simpan dana darurat. Tabung biasanya itu untuk darurat. Sakit tiba-tiba, keperluan tiba-tiba dan lain sebagainya. Itu kalau rumus orang keuangan macam-macam Pak. Ada yang minimal 10 kali gaji. Ada yang dia setidaknya 1 kali gaji. Tapi yang paling banyak itu memang sekitar 10 kali gaji kita, itu dana darurat yang sewaktu-waktu memang digunakan untuk keperluan darurat dan ada, sehingga kita nggak perlu berutang. Dikurangi itu. Nah berikutnya dana untuk keperluan masa depan Pak, pensiun, kebutuhan anak kuliah, itu harus dipotong. Sisanya itulah yang dipakai biaya hidup. Nyuwun sewu, ini para menteri keuangan ini banyak kesini karena separuh kesini karena banyak kesini. Ini kan para menteri keuangan di sini. Saya mau bertanya, kalau besok gajian tanggal pinten? 25. Ya pas ya, sebentar lagi ya. Nah ini pasti hari-harinya ini. Apa yang dilakukan? Kalau tadi perintahnya dikurangi 2,5%, jadi gaji saya 2,5, berarti minimal 2,5% dari 2,5 itu berarti kurang lebih 2,5 berarti 62.500. Terus ya? Ya. Berarti 62.500 ini harus saya sisihkan. Kalau sudah dipotong oleh PKU ya sudah.
Tapi saya sisihkan lagi biar tambah jadi 5%, kurangi 62.500 pengeluaran berikutnya. Berikutnya dana cadangan, ambil 10%. Ini di luar yang masih punya utang ya. Kalau utang itu yang wajib dibayar dulu. Ini yang kalau sudah tidak punya utang, mudah-mudahan ini wajah-wajahnya kayaknya hampir sama yang seperti saya ini, kembaran saya ini. Masih ada tanggungan hutang. Ada cicilan rumah, cicilan mobil, wajahnya ingatan Pak saya lihat. Ya itu wajib dulu. Tapi kalau sudah normal, kurangi 10% untuk dana darurat. Ya. Jadi sudah 5%. Ini sekali lagi kalau kita ingin sejahtera Pak ya, karena sejahtera itu kan kita berharap sejahteranya panjang. Jadi 2,5% plus 2,5% lagi, 2,5% dipotong otomatis ya. Oleh lazismu sudah otomatis ya. Nah 2,5% coba mulai bulan ini dibiasakan. Tambah 2,5% yang Anda datang ke pimpinan ranting, pimpinan cabang, ya, atau anak yatim terserah. Tambahin 2,5% jadi 5%, 10%-nya untuk dana cadangan. Nah untuk dana masa depan sekitar 20%. Ini yang tidak diganggu gugat. Kalau cadangannya bisa sewaktu-waktu diambil. Nah sisanya baru untuk kebutuhan hidup Pak. Cuman Menteri Keuangan kita didukung oleh suaminya, itu enggak Pak. Kita ini kadang-kadang orang Indonesia, kebanyakan kita ini, kita hidupnya tidak yang semestinya. Tapi hidupnya itu kita ingin yang melampaui, sehingga akhirnya memang program bank itu senang banget datang ke PKU sini untuk mau minjemin karyawannya, kalau mau saya pinjemin gitu ya. Dilalah kalau yang nyaut juga banyak gitu kan. Karena apa? Kita tidak terbiasa hidup sederhana. Kalau kita gunakan rumus pola keuangan seperti tadi, maka hidup kita seadanya Pak. Jadi kalau saya di rumah itu Nyun Sewu, itu biasanya di kulkas itu punya stok ikan asin Pak. Jadi kalau pas nggak punya apa-apa ya ikan asin itu bikin sambal enak itu. Karena pokoknya udah nggak usah dipaksain kita. Jadi tetangga sebelah itu sering itu datang ke rumah, Pak Irfan masih punya ikan asin? Masih Bu. Ambil gitu kan. Ada tetangga saya hidup sendirian, beliau sudah sepuh, ya itu begitu pengen ikan asin datang ke rumah karena tahu bahwa kita punya stok ikan asin. Karena apa ya? Kalau kita turuti, nah ini kalau ini bisa kita lakukan mengelola keuangan dengan baik, insya Allah kesejahteraan akan segera datang Pak. Tapi kalau tidak, pas pensiun di BKU, pas utang baru lunas. Nah bagaimana bisa menikmati hari tua enak? Ya karena apa? Ketika kita masih muda itu, kita memaksa diri kita untuk hidup tidak sesuai dengan standar yang ada saat itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin sejahtera? Kita harus terbiasa meningkatkan kompetensi dan menambah keterampilan. Contoh perawat laki-laki mamanya, ya kan sudah nambah keterampilannya, ternyata bisa menerima sunat gitu ya Pak, sirkum itu ya. Nah, itu kan bisa tugas pribadinya apa, melayani masyarakat jalan, atau teman-teman yang lain juga punya keterampilan tambahan supaya apa. Tetapi kalau kita punya keterampilan tambahan, sesungguhnya lembaga kita juga akan terdongkrak Pak. BPH dan direktur, kalau tanglet, kalau seandainya kawan-kawan kita semua punya skill yang bagus, kemudian pelayanan yang prima, kira-kira makin banyak nggak orang kesini? Makin banyak. Makin banyak, ya. Keterampilannya bagus, pelayannya oke, orang kesini. Meskipun ada yang mau buka rumah sakit di sebelah, tetap nanti kesini Pak. Tapi kalau kita tidak, keterampilan kita tidak kita tingkatkan, ada yang buka baru atau yang lainnya lebih bagus, pelan-pelan pindah Pak. Ini yang saya katakan bahwa ada yang semacam itu. Akhirnya ketika mungkin kemarin yang teman-teman BA dengan saya pernah cerita bahwa kalau kita hilang pelanggan kecewa dengan kita, itu effortnya untuk mendatangkan kembali luar biasa Pak. Nah ini ada rumusnya tapi tidak sekarang. Nah ini yang ingin kita sampaikan untuk sejahtera. Terakhir, nah kalau kita ingin masuk surga, ya ini rumusnya. Kerja itu ibadah, kerja itu rahmat, kerja itu amanah, kerja itu pelayanan,
Dan kita berharap kerja kita ini betul-betul menjadi investasi kita. Bapak Ibu, pernah nggak Anda bayangkan masuk surga itu tarik menarik besok itu antara malaikat Malik dengan Ridwan, tapi menang Ridwan, menarik Anda ke surga. Tahu nggak apa alasannya? Ya alasannya adalah Bapak Ibu pernah mengganti orang sepuh yang dirawat di sini ganti baju. Bagian gizi memasakkan pasiennya, mengantarkan sampai ke kamarnya. Dan itu bisa akan menjadi bekal kita di akhirat, manakala ketika kita bekerja semacam itu tadi, kita ikhlas, tidak pernah mengeluh. Tapi kalau sedikit saja mengeluhnya itu kan jadi cacat, sehingga nanti Malik lebih kuat nariknya. Oh itu kerja di PKU, iya karena PKU, iya, tapi ketika bekerja itu sambil ngomel, Pak, gaji kita kok nggak naik-naik ini, itu kok kelihatannya enak. Itu terakhir kembali, kalau kita ingin masuk surga ya memang harus banyakin sedekahnya, Pak, karena harta kita sesungguhnya itu disedekahi. Jadi teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti tanya jawab monggo. Saya berharap betul-betul Pak, kita di amal usaha Muhammadiyah ini insya Allah, kalau bapak-bapak profesinya sama tapi bekerjanya tidak di PKU bisa beda loh Pak. Pertama, setidaknya pergaulan antar lawan jenis. Kalau di rumah sakit yang lain nggak bisa kita jamin seperti ini Pak. Belum karuan ada pengajian. Di tempat lain kan biasa pergaulan antar laki perempuan itu, pergi bersama, boncengan, itu biasa. Tapi kita kan tidak bisa. Kita harus menjaga itu. Jadi oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, mari kita syukuri bekerja di amal usaha Muhammadiyah ini dengan bekerja secara optimal, ikhlas, sehingga betul-betul kita bisa bahagia, bisa sejahtera, dan insya Allah masuk surga. Demikian, terima kasih. Mohon maaf tidak ada yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.